Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan pengurus dan pengelola Lazismu yang dimuliakan Allah, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu yang berbahagia pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan untuk bertemu lagi di dalam kajian kampusmu, dan insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-22, dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik yang berkaitan tentang Lailatul Qadar menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, insya Allah topik ini yang kita akan coba dalami dan kita coba kaji bersama tentang sebenarnya Lailatul Qadar itu bagaimana. Dan kemudian waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar itu kapan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu tentang kenapa kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan dan memberikan informasi kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu sudah masuk di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Maka di sana dikatakan dalam riwayat Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah, Rasulullah mengikat sarungnya. Nah, ini artinya Rasulullah melakukan ijtihad di dalam beribadah secara sungguh-sungguh, yang para ulama ketika mengartikan syadda mi'zarah, mengencangkan tali ikatnya, itu artinya merupakan bahasa metaforis atau bahasa kinayah yang menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan ibadah. Yang kedua digambarkan syadda mi'zarah itu merupakan bahasa metaforis yang digunakan untuk i'tizalun nisa, yaitu maksudnya Rasulullah itu saking sungguh-sungguhnya di dalam menjalankan ibadah, beliau sampai tidak menggauli atau melakukan hubungan dengan istri-istri beliau. Ini yang berkaitan dengan makna syadda mi'zarah. Yang kedua, wa ahya lailahu, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah masuk 10 hari daripada bulan Ramadan,
Rasulullah menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam yang terakhir daripada 10 hari daripada bulan Ramadan dengan menjalankan terutama yaitu Qiyamul Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yaitu barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan menjalankan Qiyamul Ramadan imanan atas dasar iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlah. Rasulullah juga membangunkan istrinya. Ini artinya Rasulullah memotivasi keluarganya untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan yang masih ada daripada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi keluarganya itu dimotivasi, diajak untuk menjalankan ibadah. Dan kemudian dari hadis ini bisa kita juga simpulkan apa dibalik rahasia yang ada kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan itu betul-betul menjalankan ibadah dengan serius dan juga memperbaiki kualitas dan kuantitas. Jadi kualitas ibadahnya betul-betul kualitas, kemudian jumlah ibadahnya betul-betul kuantitas. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya paling tidak ada rahasia di balik itu. Yang pertama, bahwasanya 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini adalah khitamus syahril mubarak. Adalah penghujung dari bulan kemuliaan. Dan bahwasanya amal-amal kita itu ditentukan oleh endingnya. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas amal seseorang, maka lihatlah ending atau final dari aktivitasnya itu. Kalau ending atau finalnya itu baik, menunjukkan dia berhasil di dalam melakukan aktivitas atau amaliyah itu. Makanya di samping hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau segala aktivitas itu ditentukan oleh niat, maka juga di sana ada hadis yang bunyinya innamal a'malu bil khawatim atau bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh ending atau finalnya. Nah, sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjalankan banyak amal ibadah itu, Rasulullah di antara doanya yang selalu dipanjatkan atau diucapkan, Allahumma ij'al khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah khaira amali, sebaik-baik amalku, khawatimahu, yaitu akhirnya atau endingnya. Ini artinya apa? Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka sebenarnya penentu dari keberhasilan ibadah puasa kita dengan rangkaian-rangkaian amal yang lain itu ditutup oleh final atau endingnya dari 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Sehingga kesempatan 10 hari terakhir ini harus betul-betul dimaksimalkan kualitas ibadah kita, demikian juga kuantitasnya. Ya, karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ij'al khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku itu penghujungnya
atau penutupnya. Sampai kita ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin meninggal, maka doa kita, ya Allah jadikanlah si A itu husnul khotimah, memiliki ending yang baik. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang pertama ketika ingin memulai sebuah ibadah atau amalan harus dilihat niatnya. Niat ini menjadi penentu awal dari ibadah kita. Ketika kita mau mengawali apapun ibadah, itu harus niat. Niat ini yang menjadi penentu dari ibadah kita. Ini ketika kita mau mengawalinya. Kemudian niat ini harus dijaga terus sampai akhirnya sehingga kita melahirkan amalan makbulan atau ibadatan makbulatan. Amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu amalan yang finalnya atau endingnya itu baik. Itu bagus. Ketika endingnya tidak bagus, menunjukkan ada masalah dari amal kita. Ini yang rahasia kenapa kita dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, itu ada sebuah malam yang disebut sebagai Lailatun Mubarakatun Mufaddalatun. Malam yang penuh berkah. Malam yang diutamakan daripada malam-malam yang lain. Malam ini yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan ketika kita mengetahui betapa mulianya malam ini, maka orang yang cerdas, orang yang bisa memaksimalkan kesempatan dan menjemput kesempatan ini. Ini yang dijelaskan kenapa kok Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan itu semakin sungguh-sungguh, tidak semakin malas-malasan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, sebenarnya Lailatul Qadar itu apa kan itu? Ya kalau kita coba gali makna dari Lailatul Qadar atau definisi dari Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata itu. Lailatun malam, Qadar itu berkaitan dengan takdir itu. Karena nanti malam ini dihubungkan dengan takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan dan nasib seseorang selama setahun. Nah, sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan atau malam kepastian tentang qadar atau takdir, atau ukuran rezeki manusia, bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita 1 tahun ke depan itu kadarnya itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu malam ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Dan sehingga pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menentukan nasib seseorang untuk periode setahun yang akan datang. Sehingga bulan Ramadan ini ketika nanti jatuh Lailatul Qadar, maka ketetapan tentang kadar dan ukuran rezeki manusia dan apa yang akan dialami itu ditentukan sampai nanti tahun ke depan dan malam Lailatul Qadar lagi. Nah, ini yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah."
Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, di dalam malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin. Yang penuh berkah tadi, yufraku kullu amrin hakim, ditentukan atau dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan ini artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar atau ukuran rezeki kita 1 tahun ke depan. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya komentar dari para ulama ketika mengartikan malam Lailatul Qadar, misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu Sahih Bukhari, mengatakan maknanya adalah bahwa Allah menetapkan ketentuan-ketentuan pada tahun tersebut, yaitu pada Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan-ketentuan yang akan terjadi pada tahun ini dan sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Nah, oleh sebab itu Imam An-Nawawi, yaitu salah satu ahli hadis dan ulama senior di dalam madhab Syafi'i, di dalam Sahih Muslimnya beliau menjadikan kalimat pembuka ya, ketika bicara tentang Lailatul Qadar itu, maka di sana dikatakan para ulama berkata bahwa Lailatul Qadar adalah malam para malaikat mencatat takdir. Maka dikatakan wasummiyat Lailatul Qadar. Malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar. Kama yaktubu fihal malaikatu minal aqdar. Di sana dikatakan karena di situ para malaikat apa? Mencatat takdir-takdir yang akan terjadi setahun ke depan. Nah, alasan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu akan ditetapkan dan akan dipastikan perkara-perkara yang penuh hikmah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah kampusmu, kenapa malam tersebut disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, maka ada beberapa keutamaan yang perlu kita pahami. Di antara keutamaan Lailatul Qadar itu, yang pertama, bahwasanya malam tersebut adalah malam nuzulul Quran. Artinya malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Misalnya keterangan ini bisa kita dapatkan di beberapa firman Allah. Di dalam surat Al-Qadar ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat Al-Qur'an fi lailatul qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian di surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penurunan Al-Qur'an atau nuzulul Al-Qur'an, maka di sana dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh berkah atau yang diberkahi. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Maka Lailatul Qadar yang digambarkan sebagai Lailah Mubarakah, malam penuh keberkahan, itu di mana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185, 185,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yaitu bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada Syahrul Ramadan. Dan di Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu ada Lailatun Mubarakatun, malam yang penuh berkah, penuh keutamaan, dengan berbagai macam keutamaan. Malam itulah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Dan di malam ini juga Al-Quran itu diturunkan. Yang fungsi Al-Quran itu dijelaskan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Artinya ketika manusia hidup di dunia, untuk selamat itu harus butuh petunjuk. Dan petunjuk untuk keselamatan itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu digambarkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk yang bisa membimbing kita sehingga kita bisa selamat di dunia ini, petunjuk itu diturunkan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini yang menunjukkan betapa agungnya malam tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih di dalam surat Al-Qadar tadi, yaitu di sana dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar itu khairum min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjalankan ibadah di Lailatul Qadar, itu nilai ibadah tersebut lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan sepanjang 1000 bulan yang tidak ada di situ malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita hitung alfu syahr, Al-Quran mengatakan khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu berapa? Berapa hari? Ya kira-kira para ulama menjelaskan salatan wa thamanina sanah. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Wa arba'ata asyhurin, dan 4 bulan. Jadi ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita menjalankan ibadah berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, ini artinya apa? Artinya malam tersebut, satu malam saja itu lebih mulia dan lebih afdal daripada usia manusia yang ia hidup. Ya misalnya ketika kita takdirkan bahwasanya usia manusia itu taruhlah 100 tahun, mungkin 100 tahun terlalu lama. Tapi maksudnya 100 tahun itu apabila ditambahi dengan usia balik dan taklif. Ya, misalnya usia balik dan taklif itu ditambah dengan tadi 83 itu kira-kira 100 tahun. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu artinya ibadah yang kita lakukan itu sama dengan nilai usia umur kita. Jadi selama hidup kita kita beribadah, nilai-nilai ibadah tersebut sama nilainya dengan ibadah yang hanya satu malam tadi. Yang di situ ada Lailatul Qadar.
Inilah yang dikatakan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Usia kita yang pendek, ketika kita memaksimalkan ibadah pun ternyata hasilnya tetap tidak maksimal. Tetapi Allah memberikan peluang-peluang yang lain. Yang peluang itu yaitu Lailatul Qadar itu. Itu seolah-olah ibadah yang kita lakukan di situ nilainya itu bahkan lebih baik dari berapa tadi? 83 tahun dan 4 bulan. Kira-kira ibadah yang dilakukan seusia manusia itu hidup. Kemudian dijelaskan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat akan turun dan juga malaikat yang sangat mulia, malaikat yang disebut sebagai malakul wahyi, malaikat yang menjadi mediator antara Allah dan para rasul. Malaikat ini yang menyampaikan wahyu, yaitu yang disebut malakul ruh, malaikat ruh atau Ruhul Kudus, yaitu malaikat siapa? Jibril. Jadi Jibril itu datang, turun di Lailatul Qadar itu. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr. Kemudian betapa damai dan sejahteranya dan tenangnya malam tersebut, maka di sana dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada keselamatan, ada ketenangan sampai apa? Terbitnya fajar. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga dari keutamaan malam Lailatul Qadar itu digambarkan di dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah Lailatul Qadar atas dasar imanan billah, iman kepada Allah, wahtisaban bithawabillah, dan mengharap pahala dari Allah, maka janjinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah kesempatan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang melakukan aktivitas ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu atas dasar imanan, atas dasar iman. Yang kedua atas dasar ihtisaban, mengharap pahala dari sisi Allah. Maka dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosanya yang akan lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam apa itu? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam apa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa keterangan hadis dapat kita simpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan atau minal ashril awakhir min Ramadan. Yang kedua dijelaskan fi layali al-witriyah atau di malam-malam ganjil. Ya berarti malam ganjil itu ya ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, kemudian ke-29. Dari 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Yang pertama misalnya keterangan hadis Aisyah. Menurut Aisyah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, ketika beliau menarasikan dan menginformasikan tentang sabda Rasulullah, maka Rasulullah apa? Bersabda, taharau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu bersabda, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada tanggal-tanggal ganjil, minal ashril awakhiri min Ramadan, dari 10 akhir bulan
Ramadan. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa fi khamisatin tabqa." Itu kata Rasulullah, iltamisuha, carilah, iya maksudnya Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Tadi carilah, iya itu maksudnya Lailatul Qadar. Fitasi atin tabqa, yaitu di hari tinggal 9. Bisabi atin tabqa, atau di hari tinggal 7. Fi khamisatin tabqa, atau di hari tinggal 5, yaitu maksudnya tanggal 21, 23, 25. Ini artinya juga malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, menurut hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang selanjutnya hadis Ibnu Umar. Saya langsung ambil poinnya saja. Di sana dikatakan faman kana mutaharriha falyataharraha fisab'il awakhir. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar itu falyataharraha, hendaklah ia mencarinya fil sab'i al awakhir, yaitu pada malam 7 terakhir. Nah, ini artinya apa? Artinya malam Lailatul Qadar itu dari keterangan-keterangan hadis tadi, yaitu terjadi yang pertama fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Kemudian 10 hari terakhir ini di malam apa saja? Dikatakan fil witri, di malam yang ganjil. Berarti mulai dari 21, 23, 25, 27, 29. Yang pandangan yang dirojihkan oleh para ulama, termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Asy-Syaukani maupun imam-imam yang lainnya, mengatakan bahwasanya malam ini apa? Pindah. Yaitu dari malam-malam ganjil tadi, pindah dari satu malam ke malam yang lain. Maksudnya tahun ini bisa jadi malam misalnya 27, tahun ke depan pindah lagi 25, tahun ke depan 23, yaitu pindah dari malam-malam ganjil ini. Nah, ini beberapa indikasi yang menunjukkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita meyakini atau merasa di malam tersebut turun Lailatul Qadar, itu doa apa yang kita dianjurkan untuk memperbanyak diucapkan? Maka salah satu doa yang penting untuk kita hafal, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah hafal, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya menurut redaksi yang ada di hadisnya. Meskipun mungkin di masyarakat ditambahi juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, biasanya gitu. Tapi kalau redaksi yang ada di dalam hadisnya, ya tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, doa ini disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Aisyah pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah," kata Aisyah, saya pernah berkata kepada Rasulullah, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? In alimtu, jika saya tahu, ayyu lailatul qadri ma aqulu fi,
yaitu ketika saya mengetahui suatu malam itu Lailatul Qadar, ma'aqulu fiha, apa yang pantas saya ucapkan, atau doa apa yang paling baik saya ucapkan. Maka Rasulullah bersabda, quli, wahai Aisyah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kepada Aisyah ketika apa? Mendapati malam Lailatul Qadar atau merasa Lailatul Qadar. Oleh sebab itu kita dianjurkan juga untuk memperbanyak doa ini kita baca ketika kita menjalankan ibadah di waktu malam, atau mungkin tidak harus menjalankan ibadah, pokoknya diperbanyak doa ini di waktu malam, terutama di malam-malam yang ganjil dari 10 hari yang terakhir daripada apa? Bulan Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat di dalam fatwa tarjih ada persoalan yang penting untuk kita coba pahami. Maka di dalam TJA, Tanya Jawab Agama, yang merupakan fatwa-fatwa tarjih, di volume 1 halaman 13, di sana ada sebuah fatwa yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini. Seorang penanya mengatakan, setelah saya selesai tarawih dan mengikuti pengajian rutin, saya menyelesaikan bacaan Al-Quran agar selesai. Tetapi sesudah makan sahur belum juga selesai, tinggal 1 juz. Tetapi lupa menyelesaikan 1 juz itu. Ini poinnya. Tiba-tiba saya dapat melihat sesuatu yang ajaib. Dan kejadian itu selesai setelah saya mendengar adzan. Melihat pandangan itu, badan saya lunglai dan perasaan takut dan ngeri. Dan apalagi saya tak mampu menceritakan apakah ini dapat dimaksud pada pengertian Lailatul Qadar, karena memang pada waktu itu bertepatan tanggal 27 Ramadan. Artinya dari pertanyaan ini menggambarkan apa yang sering dimunculkan di masyarakat, bahwasanya seolah-olah Lailatul Qadar itu malam yang di situ kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan keajaiban, mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa, cerita-cerita yang sangat ajaib, dan kejadian-kejadian yang luar biasa, dan juga malah terkadang di masyarakat dibumbui mitos-mitos tertentu. Nah, apakah semacam itu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apakah harus ketika turun itu harus diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib atau bagaimana? Ini yang perlu kita coba gali dari fatwa tarjih ini. Maka jawaban tim fatwa tarjih ketika itu dijawab tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun hadis yang menggambarkan kejadian-kejadian seperti yang Anda alami itu sebagai suasana di malam Lailatul Qadar. Karena itu saudara tidak usah mengambil kesimpulan bahwa seperti itu Lailatul Qadar. Juga tidak usah menduga-duga yang lain, apakah itu rahmat atau peringatan Allah. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita merujuk pada keterangan-keterangan hadis, malam Lailatul Qadar itu yang penting kita dianjurkan untuk memaksimalkan bentuk ibadah. Dan tidak harus ketika kita menjalankan ibadah itu sebagai tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar itu mengalami peristiwa yang aneh, peristiwa-peristiwa yang ajaib yang dialami oleh orang tersebut. Dan ini bukan menjadi tanda. Ini yang perlu kita pahami.
Karena pada dasarnya dari sekian hadis itu hanya menggambarkan kita disuruh untuk memaksimalkan ibadah. Bagaimana kita betul-betul memaksimalkan ibadah, terutama tadi fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Dan tidak dijelaskan bahwasanya malam itu nanti terjadi kejadian-kejadian yang aneh. Misalnya dikatakan seluruh pohon itu sujud. Kemudian suasananya itu sangat harum. Kemudian juga penuh ketenangan. Sangat cerah dan sebagainya. Yang banyak digambarkan di masyarakat. Itu. Yang intinya, yang penting untuk kita lakukan tadi, memaksimalkan ibadah, kemudian yang kedua memperbanyak doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita merasa bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar. Misalnya ada buku yang mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh fatwa tarjih tadi. Misalnya ada buku Fiqhus Siyam yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Maka Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika menjelaskan malam Lailatul Qadar itu, ketika beliau menjelaskan tentang alamat tanda-tanda Lailatul Qadar yang banyak dibahas oleh para ulama, itu beliau menjelaskan kullu hadzal alamat la tu'ti yaqinan biha. Tanda-tanda ini sebenarnya tidak memberikan keyakinan. Ya, misalnya digambarkan malam itu harus cerah, tidak ada hujan dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat ada di suatu daerah yang mungkin hujan itu akan turun tiap hari kan itu. Dan mungkin kalau kita lagi musim penghujan di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan itu di suatu tahun bisa dipastikan hujan terus. Nah, kalau misalnya harus dipahami malam Lailatul Qadar itu tidak ada hujan, sangat cerah, nanti ya kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan yang penting tadi, jangan melihat tanda-tanda yang banyak disampaikan di masyarakat itu, yang penting dimaksimalkan ibadahnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam yang ganjil. Apakah hujan atau tidak, itu tidak perlu untuk dijadikan patokan. Yang penting memaksimalkan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil tersebut. Demikian kajian kita untuk kali ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Lukman. Monggo. Silakan, mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Kalau tidak ada, mungkin bisa disambung lagi Ustadz. Masih ada waktu sekitar 10 menit.
Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari pembahasan Lailatul Qadar tadi perlu untuk kita simpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang memiliki banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Intinya malam tersebut harus kita maksimalkan di dalam menjalankan ibadah, ya, terutama karena malam tersebut tadi dijelaskan, malam tersebut tadi terjadi di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan terjadi pada malam yang ganjil, yang artinya apa? Artinya dari rangkaian ibadah puasa yang kita jalani selama 1 bulan, maka puncak dari ibadah puasa, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam kebaikan dan pahala yang sangat besar, itu ditentukan di 10 hari yang terakhir tadi. 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini harus menjadi happy ending, akhir kebahagiaan daripada rangkaian dari ibadah bulan Ramadan ini. Nah, sehingga digambarkan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan tadi, syadda mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah betul-betul ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Sampai syadda mi'zarah itu artinya apa? I'tizaluhu linnisa. Rasulullah itu seolah-olah apa? Meninggalkan istrinya, tidak digauli, menunjukkan keseriusan beliau ketika menjalankan ibadah di waktu malam tersebut. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam tersebut. Yang mana Rasulullah sudah memulai menghidupkan malam Ramadan ini dari sejak awal. Meskipun dalam praktiknya Rasulullah hanya 3 atau 4 kali menjalankan sholat qiyamul Ramadan di masjid. Tetapi bukan berarti Rasulullah tidak menjalankan sholat qiyamul Ramadan di rumah. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, memaksimalkan bagaimana menghidupkan malam Ramadan itu. Nah, puncak bagaimana kita menghidupkan malam Ramadan ini, yaitu di 10 hari yang terakhir tadi. Karena di situ ada Lailatul Qadri. Sehingga ada hadis itu ada redaksinya memiliki kesamaan. Yang satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini bicara tentang puasa. Kemudian ada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah termasuk qiyamul Ramadan tadi di awal Ramadan sampai akhir. Kemudian qoma Ramadan ini dipertegas. Man qoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang menjalankan ibadah khusus spesialis untuk malam Lailatul Qadar, semuanya itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini artinya apa? Artinya menghidupkan malam itu sebenarnya sudah diawali oleh Rasulullah sejak awal Ramadan dengan memaksimalkan bentuk ibadah secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas itu ibadahnya harus betul-betul baik. Maka ketika Aisyah menggambarkan sholat malam Rasulullah itu kan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Yusolli arba'an. Rasulullah sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Coba Aisyah ketika menggambarkan sholat malam Rasulullah itu,
formasinya 4 plus 4 plus 3. Itu Rasulullah ketika menjelaskan yusolli arba'an itu dijelaskan. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau bertanya tentang baiknya sholat Rasulullah. Sholat baik itu apa? Ya tentu sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Di antaranya sholat baik itu harus tumakninah. Harus diperhatikan. Jangan sampai sholat kita itu apa? Mengejar yang penting banyak tetapi mengabaikan apa? Mengabaikan husnihinna tadi. Dan itu. Baiknya. Bagaimana sholat itu dihayati. Dan kita memahami apa yang kita baca. Ketika kita membaca Allahu Akbar, filosofinya apa? Artinya apa? Ketika kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya itu filosofinya apa? Ini harus dipahami. Dan juga bacaan-bacaan mulai Al-Fatihah itu juga harus kita pahami. Itu artinya sholat yang baik. Sholat yang digambarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat yang sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kata Aisyah tadi, watulihinna, menunjukkan panjangnya. Karena sholat qiyamul Ramadan ini diantara kesunahnya apa? Dilakukan dengan panjang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti sholatnya sangat berkualitas, sangat baik, dan juga panjang. Ini artinya ibadah yang kualitas. Kemudian juga kuantitas. Tentu kuantitas itu tidak harus yang penting banyak. Misalnya di antara pandangan kita dalam majelis tarjih itu yang baik ya 11. Kalau sudah 11 tambah 2 iftitah itu ya berarti sudah maksimal kita kan. Itu sudah bisa dianggap baik secara kualitas dan kuantitasnya kan itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan ibadah tadi, jangan lupa juga kita harus memotivasi yang paling tidak keluarga kita dan juga saudara-saudara kita bagaimana juga memanfaatkan kesempatan tadi. Karena dibuktikan bahwasanya Rasulullah itu wa'aiqadha ahla. Rasulullah membangunkan istri-istri beliau. Ini dibangunkan, dimotivasi supaya apa? Ikut di dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memotivasi keluarganya untuk ikut di dalam memaksimalkan kesempatan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masuk maghrib tinggal 1 menit, sehingga untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.